السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Jemaah, kajian kita insyaallah masih surat Al-Ma'arij. Ayat yang kita kaji pagi ini mulai ayat nomor 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah menjelaskan dalam surat Al-Ma'arij yang kita kaji pagi ini tentang sifat manusia. Inna sesungguhnya al-insana manusia itu khuliqa diciptakan halu'ah, mempunyai sifat yang senantiasa berkeluh kesah, lagi kikir. Inilah yang dijelaskan Allah. Manusia itu dalam kehidupannya seringkali kurang sabar, tapi yang terjadi pada diri manusia syadidul khirsi, amat sangat tamak rakus. Idza massahu syarru jazua, apabila manusia itu mendapat kejelekan, jazu'ah, baik kejelekan itu berupa sakit atau sesuatu yang menimpa pada dirinya yang dianggap negatif, jelek, jazu'ah, berkeluh kesah. Mungkin kalau bahasa Jawa itu sering ngersolo. Wa idza masahul khairu manu'a, tapi sebaliknya apabila manusia itu mendapatkan kebaikan, baik itu sehat terus, hartanya banyak, manu'ah, manusia itu seringkali lupa, akhirnya menjadi manusia yang bakhil, kikir. Bisa jadi nanti takabur, sombong. Itulah kalau kita perhatikan keterangan Allah, dan memang demikianlah manusia itu, kita tidak bisa memungkirinya kalau itu kembali pada diri manusia masing-masing seperti itu. Tapi apakah seperti itu harus diikuti dan itu benar karena Allah sudah menjelaskan seperti itu? Maka Allah menjelaskan manusia yang tidak
Seperti itu mereka yang benar-benar nomor satu, kata Allah, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholat, yang mereka itu ala sholatihim daimun, menjaga sholatnya dan terus menerus melakukan sholat. Itulah yang sering dengan istilah sebutan sholat daim. Jemaah, tapi ada sebagian yang mengatakan sholat daim itu tidak usah melakukan sholat, dianggapnya setiap saat dia itu sudah sholat. Karena mereka itu beranggapan bisa komunikasi langsung dengan Allah, yang mendapatkan ilmu ma'rifat, katanya yang bisa komunikasi langsung dengan Allah, maka orang seperti ini tanpa sholat sebagaimana yang dilakukan oleh semua muslim 1 hari 5 kali, mereka beranggapan sudah sholat. Kalau yang seperti ini pemahaman sholat daim banyak kelirunya, karena Nabi sebagai utusan Allah pun yang langsung bisa berkomunikasi, interaktif, tanya jawab dengan Allah tidak demikian. Jadi keliru, salah kalau orang memahami bahwa sholat daim itu sebelum sholat dia sudah sholat, keliru. Memang sholat itu adalah hubungan, ya. Sholat juga artinya doa. Apapun yang terjadi kita harus mencontoh Rasulullah. Orang yang dikatakan sholat daim ini, bahasa orang tua-tua biasanya mengatakan bukan seperti orang yang sholat kober. Kalau kober sholat, kalau ndak ya ndak. Lagi mood sholat, kalau tidak mood tidak sholat. Ya bukan seperti itu. Sholat daim ini adalah kita menjalani sholat karena diperintahkan Allah setiap harinya 5 kali. Maka orang yang sholat daim ini sholat yang tidak pernah bolong, menjaga sholatnya, terus menerus sholat, maka orang inilah yang nanti tidak tergolong sifat-sifat yang disebutkan Allah, yang senantiasa berkeluh kesah lagi kikir, tidak demikian. Kenapa demikian para jemaah? Karena orang yang sudah berhubungan lewat sholat dengan Allah menyadari akan dirinya sebagai hamba. Baik dalam posisi manusia itu sebagai orang yang dikurangi rezekinya oleh Allah, yang disebut bahasa umumnya orang miskin, maupun orang itu dilebihkan Allah rezeki atau disebut orang yang kaya. Maka mereka yang benar-benar beriman tidak akan meninggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah, yang tersebut di dalam rukun Islam yang 5. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku dirinya Islam sebagai agamanya, maka pasti akan menjalani apa yang diperintahkan Allah. Jamaah, akhirnya mereka tidak akan mempunyai sifat yang berkeluh kesah lagi kikir. Apapun yang menimpa dirinya, baik itu kejelekan maupun kebaikan, dianggapnya sebagai ujian dari Allah. Nomor 2, orang yang tidak mempunyai sifat keluh kesah lagi kikir, mereka yang betul-betul mengetahui harta benda yang diberikan Allah kepadanya. Itulah yang dikatakan Allah, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
lis-sa'ili wal mahrum, yaitu mereka yang menyadari akan harta benda yang diberikan Allah kepadanya itu ada hak yang telah ditentukan Allah, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang mau meminta ataupun orang miskin yang tidak mau meminta. Sebab harta benda meskipun lahirianya kita yang mencari, kita yang bekerja, namun hakikatnya yang membagi rezeki itu Allah. Wallahu khairur razikin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Setelah kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka Allah menetapkan bahwa harta benda yang kita miliki, yang Allah telah berikan pada kita, Allah menetapkan adanya hak bagi orang miskin. Baik orang miskin itu mau minta maupun tidak minta. Itulah akhirnya Allah menetapkan di dalam rukun Islam yang 5 itu ada kewajiban tentang zakat. Maka siapapun yang sudah dilebihkan Allah wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat ini hakun maklum yang sudah ditetapkan, yang umum sudah kita ketahui bersama, 2,5% kalau bahasa kita. Dahulu memang zaman Nabi tidak ada hitungan prosentase, disebutkan dalam bahasa agama itu rubu'ul usyur, 1/40, rubu' itu 1/4, usyur 1/10, kalau dikalikan rubu'ul usyur adalah 1/40. 1/40 dijadikan persen menjadi 2,5%. Dan bagi yang dilebihkan Allah wajib mengeluarkannya. Jika sudah sampai nisabnya, setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya, karena hakikat zakat itu adalah mensucikan harta benda yang kita miliki. Bukan berarti kalau harta benda itu dari hasil yang haram, kalau dizakati menjadi halal, tidak bisa. Yang dimaksud, kalau kita mencari harta benda itu halal, jika kita tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka kita akan berhadapan dengan Allah. Itulah yang lalu sudah kita kaji, mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat itu dikatakan Allah jama'a fa'au'ah. Dan orang yang senantiasa menumpuk harta dan kikir tidak mau mengeluarkan zakat setiap tahunnya, maka tetap meskipun sholatnya itu bagus, akan tidak mendapatkan nilai dari Allah gara-gara bisa hangus disebabkan zakat yang tidak pernah dibayarkan. Maka pada ayat yang kita kaji pagi ini Allah menjelaskan bahwa harta benda yang ada pada diri kita itu merupakan pemberian Allah, meskipun kita yang mencari dan yang bekerja, dan Allah memberikan ketetapannya bagi harta benda yang sudah Allah berikan melimpah ruah, maka dikatakan Allah adanya hak bagi orang miskin, baik orang miskin yang mau meminta-minta maupun orang miskin yang tidak mau meminta. Itulah yang disebut kewajiban bagi orang yang punya harta itu dengan menunaikan zakat. Jika zakat tidak dibayarkan, maka orang tersebut diancam Allah tetap orang yang bakhil, orang yang kikir. Jemaah, yang ketiga, sifat orang yang bisa benar-benar
nantinya selamat dari sifat keluh kesah dan kikir, mereka itu adalah orang yang benar-benar mempercayai adanya pembalasan. Itulah yang dikatakan Allah, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka yang benar-benar mempercayai adanya hari pembalasan. Dengan percaya adanya balasan bahwa setiap manusia hidup di dunia ini pasti kelak akan dibalas Allah. Namun pembalasan di akhir zaman ini tidak diberikan langsung oleh Allah di dunia ini, azabnya, siksanya, karena Allah sudah menangguhkannya bahwa azab dunia bagi umat Muhammad akhir zaman ini tidak diadakan Allah, atau bahasa yang lain dihapuskan Allah. Tapi dalam pengertian bukan kok tidak ada azab itu azab, siksa tetap ada, tapi besok tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka mereka manusia-manusia itu akan dihisab Allah. Dengan dihisabnya itulah manusia yang mendapatkan hisab yang jelek, maka mereka akan disiksa, yaitu di neraka Allah. Perlu diketahui para jamaah bahwasanya yang dihisab Allah itu adalah orang-orang yang sudah mengaku iman Islam agamanya. Orang yang kafir, apapun bentuk kekafirannya, meskipun mereka mengaku beragama, Allah sudah menetapkan semenjak orang itu di dunia ini, sudah dikatakan bahwa orang kafir itu besok tanpa dihisab sudah neraka. Itulah yang sudah kita kaji yang lalu. Permulaan kita mengkaji mulai surat pendek, kita sudah mengkajinya surat Al-Bayyinah. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik mereka itu ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, baik mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apa saja selain Allah, mereka itu ketetapan Allah fi nari jahannam, mereka itu berada di neraka jahannam, dan mereka kekal di dalamnya. Allah katakan mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, sejelek-jelek makhluk. Kemudian yang dimaksud orang yang percaya adanya hari pembalasan, yang nantinya dihisab Allah adalah orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Islam agamanya. Kalau mereka mengaku beriman tapi bukan agama Islam, tetap ikut kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang kafir. Sebab orang kafir itu adalah orang yang sudah beragama tapi bukan agama yang dibawa oleh Rasul Allah. Dalam hal ini yang dibawa oleh Rasul Allah adalah agama Islam.
Jadi kalau ada orang yang beragama selain agama Islam, menurut Allah besok tetap dimasukkan neraka. Meskipun mereka beranggapan beribadah dan mereka beranggapan bahwa dirinya beragama dan beriman kepada Allah. Namun iman dan agama yang diikuti bukan agama Rasul, akhirnya mereka tetap dianggap Allah kafir. Dan orang kafir itu tidak ada lagi tempat kembali mereka adalah neraka. Jamaah, dengan hisab itu siapa sesungguhnya yang dihisab? Mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Islam, agama yang diikuti. Ada kalanya orang yang mengaku iman pada Allah, Islam agamanya dihisab Allah, akhirnya masuk surga. Ada kalanya iman dan Islam pada Allah dihisab Allah, akhirnya masuk neraka. Apakah ada orang yang beriman dan Islam agamanya tanpa dihisab masuk surga? Ada. Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab? Para nabi. Dalam hal ini kalau Islam agama Allah, di akhir zaman nabi yang diutus Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pernah menyebutkan orang per orang, dan mereka yang disebutkan nabi itulah kelak tanpa dihisab sudah masuk surga. Contoh seperti sahabat 4. Nabi pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Maka mereka tanpa dihisab sudah masuk surga. Nah, kita inilah yang akan dihisab Allah. Maka kalau kita yakini bahwasanya hari pembalasan itu ada dan kita taat pada Allah, maka sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah, orang yang seperti ini nantinya dihisab Allah, dianggap benar menurut Allah, maka pahala yang diberikan adalah surga. Tapi kalau mengaku beriman dan Islam agamanya kemudian dihisab Allah, dan mereka dianggap orang-orang yang zalim. Sebab orang yang mengaku beriman dan Islam agamanya, jika tidak mengikuti syariat Allah secara kafah, mereka itu disebut zalim. Kalau mereka beriman pada Allah, melakukan perintah Allah dalam satu sisi, pada sisi yang lain tetap menyeru kepada selain Allah, ini pun disebut zalim. Tapi umumnya bahasa agama mengatakan orang seperti ini menduakan Allah. Kalau orang menduakan Allah, berarti ketetapan Allah baginya adalah tergolong orang musyrik. Jika ada orang mengaku beriman pada Allah, Islam agamanya, namun di dalam kesehariannya orang ini melakukan ajaran-ajaran Islam itu hanya lahirianya saja, maka orang seperti ini besok dikatakan Allah juga zalim, dan umumnya dalam agama disebut mereka itu orang munafik. Karena orang yang menjalani agama Allah hanya lahirianya ini disebut orang yang berpura-pura. Orang yang berpura-pura itulah bahasa Allah disebut munafik. Yang ketiga, ada orang yang mengaku iman dan Islam agamanya, tapi tidak pernah melakukan perintah-perintah agama, maka orang ini juga dikatakan zalim, tapi biasanya disebut orang seperti ini orang yang fasik.
maka orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Tempat mereka adalah neraka. Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, apakah orang kafir itu bukan orang yang zalim? Iya, orang kafir itu adalah orang yang zalim. Tapi sejak awalnya sudah menolak Rasul, maka sejak awal menolak Rasul mereka disebut kafir. Tapi kalau awalnya menerima Rasul, mengikuti Rasul, kemudian di tengah-tengah jalan dia memadukan ajaran Rasul dengan ajaran selain dari Rasul, Allah katakan dia menyeru pada Allah di sisi yang lain, menyeru kepada selain Allah, maka orang seperti ini disebut musyrik. Tapi kalau dikatakan kafir, mereka tidak mau karena mereka menjalani ajaran Allah. Tapi dibarengi dengan menyeru kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah. Pada sisi yang lain kamu barengi dengan menyeru kepada selain Allah. Inilah yang disebut musyrik. Kemudian orang yang dikatakan munafik itu orang yang zalim karena melakukan ajaran Allah Islam ini hanya lahiriahnya saja. Tapi kalau dikatakan kafir juga tidak mau. Karena lahiriahnya dia menyatakan dirinya Islam, bahkan mau syahadat dan mempersaksikan apa yang di dalam hatinya itu kepada Allah, tapi pada batinnya tetap tidak mau memperjuangkan, membela agama Allah, bahkan tujuannya juga merusak agama Allah. Itulah orang-orang munafik. Tapi kalau dikatakan kafir, mereka juga tidak akan mau. Mereka akan mengatakan dirinya Islam. Begitu pula orang yang fasik, mengaku dirinya iman dan Islam tapi tidak sholat, bahkan tidak pernah melakukan perintah Allah. Semuanya ditinggalkan. Jika dikatakan kamu itu orang kafir, juga tidak akan mau. Nah, oleh karena itu semuanya itu dikatakan Allah orang yang rugi, karena tempat mereka tidak ada lain kecuali neraka. Jemaah, oleh karena itu Allah menunjukkan sifat yang keempat, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Orang yang tidak berkeluh kesah dan tidak kikir, mereka itu ialah yang takut terhadap azab dari Allah. Itulah yang perlu kita pahami. Allah menerangkan di dalam surat Al-Baqarah yang kita sudah menghafalnya, fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu akan neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Maka orang yang beriman kepada Allah, Islam agamanya, dan supaya tidak berlaku keluh kesah, ngersula dan kikir, maka dia harus takut pada siksa Allah. Itulah dikuatkan Allah di dalam surat Al-Mu'minun, insyaallah ayat nomor 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang-orang yang memberikan harta benda mereka di jalan Allah, membayarkan, melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya,
tapi ada khawatir di dalam hatinya, takut di dalam hatinya bahwa amalannya itu tidak akan diterima Allah. Padahal mereka yakin bahwa diri mereka itu akan kembali kepada Allah. Itulah benar-benar orang yang nantinya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena apa? Senantiasa di dunia ini rasa takut akan siksa Allah. Akhirnya juga khawatir jangan-jangan amal ibadah saya tidak diterima Allah. Akhirnya dia tetap mengharapkan pada Allah dan senantiasa berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Itulah tanda orang yang benar-benar beriman dan mereka tidak akan berkeluh kesah dan mereka tidak akan menjadi orang yang sombong dan kikir karena mereka tahu bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah jangan enak-enak sebagaimana kita kembali ke rumah kita masing-masing dari bepergian. Kalau seperti itu anggapannya, maka banyak nanti ada yang menyesal. Karena kembali kepada Allah ini kita akan menghadapi permasalahan yang lebih besar lagi dibanding kehidupan dunia ini. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah Allah berikan pada kita. Kalau kita tidak lulus nantinya di hisab Allah, maka kita akan kembali kepada Allah dengan mendapatkan neraka sebagai tempat kembali, maka kita akan disiksa Allah. Dan orang yang di neraka tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan sedikit pun, karena azab siksa neraka merupakan azab yang pedih. Yang lalu sudah kita bicarakan, pembakaran di neraka sampai bisa mengelupas kulit yang di kepala, tapi setelah terkelupas itu bukan dibiarkan begitu saja, dikembalikan lagi seperti semula, lalu dibakar lagi dan berulang-ulang seperti itu. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kulit hangus terbakar di neraka, Allah ganti kulit yang baru supaya mereka yang di neraka itu merasakan pedihnya siksa Allah. Itulah orang yang hina, orang yang celaka, orang yang rugi. Mudah-mudahan para jemaah dengan keterangan ini kita semuanya mampu mengendalikan hawa nafsu kita agar kita tidak menjadi orang yang berkeluh kesah dan kikir. Kita hidup ini ibadah dan ibadah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Pasti Allah akan membalas apa yang kita lakukan karena Allah tidak pernah ingkar janji. Mudah-mudahan Allah menjadikan manfaat ilmu yang kita kaji dan kita semuanya bisa selamat dari siksa neraka Allah kelak kalau kita kembali menghadap Allah. Demikian para jemaah yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu dibicarakan, monggo saya berikan kesempatan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikatakan tadi rumusan 4, Ustaz, kami ingin dapat penjelasan. Objeknya adalah masalah harta. Apa? Harta. Harta, nggih. Dan kemapanan. Biasa orang itu mungkin hilaf terlupa karena dituntut ingin hidup yang mapan, yang bisa mencapai apa yang dicita-citakan, misalnya menabung dan sebagainya sehingga bisa memberikan ibadah haji dan kemapanan. Itu yang ingin saya tanyakan, sikap-sikap yang baik
menyadari orang yang misalnya diberikan kemurahan rezeki, tapi hubungan yang kurang perhatian misalnya antara anak sama mertua, anak sama orang tua, begitu juga demikian juga orang yang berdepan punya famili yang dalam keadaan hidup susah. Itu saya hubungan juga pernah saya mendengar bahwa harta anak sama harta orang tua itu sangat dekat sekali. Jadi misalnya orang tua mempunyai hak tidak meminta-minta kepada si anak, tapi itu orang tua punya hak. Namun biasa kalau anak sudah berumah tangga ini aspek ekonomis itu sangat kuat. Jadi ingin menyesuaikan hidup yang mapan, yang masa depannya lebih baik, tapi kurang mengindahkan kepada hubungan keluarga tadi. Dan itu dihubungkan dengan tadi bahwa itu digolongkan suatu kezaliman gitu, atau mungkin juga durhaka misalnya. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita kembali pada perintah Allah, memang intinya harta benda itu yang sering disebut dengan uang. Oleh karena itulah dengan uang ini Allah perintahkan anfiku mimma rozaqnakum. Nafkahkanlah, infakkanlah. Tentunya infak ini harus tetap di jalan Allah. Maka berbicara infak dan sedekah ini, kalau berbicara seperti itu hampir sama. Berbicara zakat ini juga sama sesungguhnya, cuman di sana ada sesuatu yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib seperti zakat itu ada ketetapan yang ditentukan. Kalau yang sunnah itu menurut keikhlasan. Yang tadi disampaikan antara hubungan anak dengan orang tua. Orang tua memang kewajiban mendidik anak. Nah, untuk mendidik anak ini kewajiban orang tua, tapi banyak orang tua, maaf, dari awal pembicaraan dan melangkahnya, niatannya inilah yang sering kadang-kadang keliru. Koyok-koyok tidak ikhlas. Dengan niatan aku mendidik nanti kalau supaya nanti tua, anak saya supaya bisa membalas dan mau merawat saya. Ternyata tidak demikian. Akhirnya anaknya durhaka, orang tuanya ditelantarkan. Seperti ini kalau orang tua sudah benar menurut Allah, maka yang salah adalah anaknya. Itulah yang anak durhaka. Itulah yang disebut anak yang melakukan uququl walidain. Durhaka terhadap orang tua. Anak yang durhaka terhadap orang tua tidak akan masuk surga. Tapi kalau dalam hal ini yang salah itu orang tua juga tidak akan mendapatkan apa-apa karena Allah melihat hati. Biasanya dalam hal ini mereka tidak ikhlas karena Allah. Ada tenden-tenden tertentu. Nah, kalau demikian adanya masing-masing anak dan orang tua kelak di hadapan Allah ya sia-sia. Tapi kalau orang tua benar-benar ikhlas karena Allah, mendidik merawatnya karena Allah, tidak hanya urusan harta benda dan pendidikan itu pun diarahkan anak itu menjadi anak yang soleh dengan sendirinya tanpa ada permintaan orang tua, anak itu sendiri sudah tahu bagaimana berbakti dengan orang tua. Maaf, sekarang ini banyak panti jompo. Kalau ada orang Islam, orang tuanya diasingkan di panti jompo, itu bukan anak soleh lagi. Meskipun mampu mendanai, hati-hati.
Sebab bisa jadi orang itu nggak mau soro-soro, wis biarkan sudah tua, ngoyo ngising ngebrok wis dibuak nang panti sana. Ngotor-ngotori omah. Lah hati-hati. Ini bukan juga tanda anak yang soleh. Orang tua di panti itu malah menderita. Maaf, bapak yang sepuh-sepuh ini biasanya menghadapi anak dan cucu itu loh lain. Kalau dulu terhadap anaknya, oh masya Allah kejemnya. Tapi kalau kena cucu, mukanya diobok-obok cucu itu loh malah guyu-guyu. Iya betul Pak, yang tua-tua ini loh. Cucunya itu loh obok-obok gini itu malah dianggap oh lucu cucu. Padahal waktu anaknya dulu gitu, sontik lah. Berarti kalau diasingkan di panti jompo, wah ini menderita orang tua itu melihat cucu itu sudah senangnya bukan main. Nah inilah yang kita harus bisa merasakan seperti itu. Memang orang tua itu menangan. Yang sering terjadi, kamu belum bisa seperti saya. Nah. Tapi kalau memang dari awalnya sudah salah melangkah, dinilai Allah tidak ada keikhlasan, hati-hati. Nanti sama-sama dua-duanya antara anak dan orang tua itu pun juga akan dimasukkan Allah neraka. Karena orang tua tidak ikhlas mendidik anaknya, anak tidak bakti sama orang tua. Akhirnya sama-sama durhaka. Tapi kalau kita sudah ikhlas karena Allah, ternyata anak yang durhaka, kita tidak disalahkan Allah. Nah inilah yang perlu kita harus mulai sekarang ini. Sebelum kita menghadap Allah, kita membina diri ini betul-betul ikhlas pada Allah. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kalau orang tua sudah berlaku demikian dan anak tidak mentaati, menjadi anak yang toleh, lawannya soleh itu toleh. Mungkin bisa jadi dalam bahasa Jawa kata-kata tole itu anak yang paling nakal mungkin dulu itu. Akhirnya para wali banyak yang keturunan Arab ngomongnya kebiasaan Arab. Oh kamu itu bukan anak soleh, anak toleh. Apa niki kalau panggilannya tuan atau wali atau syekh atau siapa dulu terserah toleh. Wah akhirnya jadi toleh. Memang lawannya solihun tolihun. Anak toleh itu anak yang tidak soleh. Mungkin juga dulu begitu wallahualam. Jadi anak yang nakal tole itu. Akhirnya menjadi coro Jawa tole. Nah, ada Joko tole. Mungkin saking nakalnya dulu wallahualam. Setelah ada perubahan sikap menjadi taat bisa jadi. Karena perkembangan berikutnya kita juga tidak tahu. Nah, antara harta seperti ini, kalau tetap berlaku di jalan Allah, maka dinilai ibadah. Maka Nabi pernah mengatakan, harta yang kamu makan habis menjadi kotoran, yang kamu belikan pakaian habis menjadi gombal, yang kamu bangunkan rumah mati tidak kamu bawa, maka hakikat invest yang kita dapatkan, yang kita belanjakan di jalan Allah. Tapi dengan catatan semuanya itu dasarnya ikhlas karena Allah. Meskipun membiayai anak itu juga biaya di jalan Allah ya ibadah kalau kita ikhlas. Jangan dikira rumah tangga itu tidak ibadah. Cuman kalau kita memahami rumah tangga itu hubungan interaksi manusia sosiologis, biologis saja, hanya urusan kemanusiaan, hati-hati. Nanti tidak dinilai Allah ibadah ya kita rugi. Maka Islam itu tidak dangkal, Islam itu dalam.
mengatur tatanan kehidupan baik secara pribadi kepada Allah, baik manusia dengan manusia. Yang paling dekat hubungan yang diatur oleh Allah adalah suami istri. Makanya ada syariat pernikahan. Sebelum campur manusia ini diperintahkan nikah dulu. Setelah nikah diatur dalam pernikahan. Ada aturan-aturannya. Mau hubungan suami istri aja disuruh berdoa. Lah semuanya ini kan dalam rangka untuk manusia itu menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Cuman kadang-kadang kita ini mendapatkan keterangan dari orang-orang kafir, dianggap seperti itu tidak ada kaitannya dengan agama. Lah hati-hati. Jadi insya Allah seperti itu Bapak. Jadi secara globalnya kalau anak tidak bakti pada orang tua, namanya bakti itu memang tidak harus dengan harta saja. Lah kalau anak itu miskin, ya apa harus dengan hartanya, kan tidak bisa juga. Malah kadang-kadang maaf, orang tua yang banyak mentolo pada anak, maaf saya katakan demikian, katakan kalau orang tuanya kaya. Anak ini sudah berumah tangga, akhirnya anak ini miskin. Tidak bisa mengakikoi anak. Maka orang tua kadang-kadang juga tidak mau tahu. Itu kan sudah urusanmu. Mosok kamu mulai kecil sampai besar sih ngerewuk wong tua. Loh, kadang-kadang demikian. Padahal seorang kakek itu bisa mengakikoi cucu. Itulah yang dilakukan Rasulullah, mengakikoi Hasan dan Husain. Dan Rasulullah sering juga nyeple kehidupan Ali katanya. Tapi tidak langsung diberikan Fatimah, diberikan Alinya. Jangan-jangan kalau diberikan Fatimah, Fatimah ini menjadi sombong. Wong kamu suami ndak memberikan aku belanja sih, wong tuaku kayak ini. Nah ini kisahnya seperti itu, malah seringkali seperti itu. Wallahualam, makanya namanya berbakti tidak harus dengan harta. Kalau memang punya harta ya sekalian dengan hartanya. Kalau tidak punya, anak itu tidak berbakti pada orang tua. Nah inilah kalau kita menilai kebaktian atau anak itu dikatakan berbakti kalau harta saja tidak bisa. Berbakti itu mentaati, tunduk patuh, menghormat. Kalau dia punya harta karena anak yang soleh pernah dibesarkan orang tua, sekarang orang tuanya yang butuh seperti itu, pasti anak akan mengetahui apa yang dilakukan sebagai kewajiban anak terhadap orang tua. Itulah kewajiban kita pertama, disuruh mendidik supaya anak-anak itu tidak salah arah. Seandainya sudah kita didik benar dan setelah dewasanya anak itu durhaka, bukan kesalahan kita. Inilah yang perlu kita jaga supaya kita tetap dianggap Allah ikhlas. Tapi kalau kita mendidik anak mulai kecil hingga besar, dianggap Allah kita tidak ikhlas mendidik, yang rugi kita. Insya Allah ngaten. Ada lagi, monggo silakan. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat dalam pembicaraan kita dari awalnya hingga akhir ini, agar kita menjadi hamba Allah benar-benar ibadah kepadanya dan ikhlas menjalaninya. Akhirnya kita mendapatkan balasan surga Jannatun Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.